Silakan dilihat di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Apa yang kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan? Airnya mendidih. Kira-kira kalau kalian pernah ke dapur, apa penyebab air bisa mendidih? Ya, silakan Mbak Zara. Karena air tersebut di atas kompor atau di atas api. Jawaban Mbak Zara sudah benar, karena air mendidih disebabkan karena pemberian kalor atau pemberian panas ya. Jadi kalau diberikan panas, maka setiap benda yang yang dipanaskan itu bisa mendidih atau bisa mengalami perubahan panjang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang kalor atau panas. Kemarin saya sudah meminta kalian untuk membawakan 3 jenis bahan. Yang pertama ada air, yang kedua ada minyak, yang ketiga ada oli. Sudah dibawa ya? Sudah. Oke. Di situ nanti kita akan melakukan praktikum dengan 3 bahan itu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, kalau kalian melihat 3 jenis bahan ini, kalau oli nggak pernah terlihat di dapur ya? Iya. Ya, betul. Yang biasanya terlihat di dapur itu adalah air dan minyak. Ketika kalian memanaskan air dan minyak, kira-kira mana yang lebih cepat panas? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Minyak dulu terlebih dulu dibandingkan dengan air. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya, kalau misalnya oli kita panaskan tidak dengan massa yang sama, maka kira-kira antara air, minyak dan oli, kira-kira mana yang lebih cepat panas? Api. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kira-kira ada yang tahu? Bu kentalnya, bu apanya? Nggak ada yang tahu sama sekali. Cuma nebak-nebak aja oli. Jadi kalau minyak dan oli, kalau saya tanya lebih kental mana, oli dan minyak? Oli. Kita simpan ya. Semua jawaban kalian kita simpan untuk kita buktikan pada waktu kita melakukan praktikum nanti. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Silahkan kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sudah ada di PowerPoint yang saya tampilkan. Jadi sudah ada di PowerPoint yang saya tampilkan ini. Silakan membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Melingkar. Jadi biar enak praktikumnya, atau 4 meja ini digabung jadi 1. 1, 2, 3, 4. Yuk. Ayo ambil sendiri dibagi nih. 2 kelompok, 2 kelompok, perwakilan kelompok. Ambil 1. Ini nggak usah. Ini sama termometer. Itu spiritus. Sama ya, Spiritus. semuain aja tuh. Berapa tuh airnya? 2 menit, berapa Ini juga dicari kali ya. dua-duanya. Kalau dikatakan dua-duanya nggak apa-apa. Yang bawah Ini sih. minyak
Tadi 50 derajat tuh pakai 103 apa? Ganti. Stabilin lagi. Airnya Itu paling yang ganti. Terakhir, minyak dulu. 40 menit. 41. Minyakin aku baru. Tapi di Mana itunya? Oh, Ini aja ya. ada bekas tadi. Iya, tapi cuci seram. Nama sudah tulisnya. Ibu, ini bukan sampai ke dalam ya. Tapi Nggak tahu. Beratnya kayaknya kalau kayak gini cepat ya. Wadah. Sampai pulang. sampai segera selesai, makanya bisa selesai. Ibu bilang tadi emang 30. Jangan dia aja disiram aja, dia tuh udah langsung turun otomatis. 30. Nggak harus 30, dia Satu, dua, tiga. 266. Jangan dicek-cek. ini kamu ubah ke kilogram. berapa? 79. Entar. Kalau bisa cepet. Maka grafiknya nggak langsung begini. Nggak boleh karena ada. Baik, praktikum dan diskusinya sudah selesai. Silakan sekarang satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil praktikumnya. Kemudian saya tunjuk aja ya, biar cepat aja, biar saya tunjuk. Saya tunjuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok kami. Dari percobaan pertama, kita mendapatkan grafik berikut. Nah, di sini berdasarkan grafik yang kita buat, jelaskan hubungan antara kalor dan perubahan suhu. Jika perubahan suhu naik, maka kalor akan semakin naik. Baik, dari presentasi kelompok 3 tadi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu untuk yang kelompok 1, apakah grafiknya sama dengan kelompok yang kelompok 3 yang presentasi tadi? Sama. Untuk kelompok 2, kelompok 4, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa pertambahan suhu itu akan sebanding dengan kalor. Artinya, kalau suhunya bertambah naik, maka kalor yang dibutuhkan maka juga akan semakin besar atau semakin naik juga. Dari grafik yang kedua juga kita bisa menyimpulkan bahwa kalor jenis itu juga sebanding dengan kalor. Artinya, kalau kalor jenisnya makin besar, maka kalor yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Di sini terlihat, ini adalah kalor jenisnya oli, ini adalah kalor jenisnya minyak, ini adalah kalor jenisnya air. Maka terlihat bahwa kalor yang dibutuhkan untuk yang oli 2.200, untuk yang minyak 2.600, dan untuk yang air 5.800. Jadi terlihat bahwa kalau C-nya kecil, maka kalornya kecil. Kalau C-nya besar, maka kalornya besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suhu. Jadi kita sudah masuk panas ya. Jadi kita sudah membuktikan ketiga itu, kemudian kita juga sudah mengerjakan latihan soal, termasuk mengerjakan latihan soal yang di tadi, yang menggunakan grafik tadi. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian. Silakan dibaca bahan ajar yang sudah saya share di grup. Saya akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.